Ya, hari ini kita bahas tentang Aristoteles ya. Karena pemikiran Aristoteles itu terutama tentang realitas dan Tuhan itu masih relevan hingga hari ini. Padahal Aristoteles hidup abad ke-4 ya sebelum Masehi. Jadi 2400 tahun lalu ya. Namun refleksi dan pemikiran-pemikiran filosofisnya menurut saya masih relevan hingga hari ini. Ya, Aristoteles lahir tahun 384 Masehi dan kemudian menjadi murid Platon. Jadi sekolah di akademianya Platon hampir 20 tahun ya, dari tahun 366 sampai dengan 347 ya. Jadi berguru hampir 20 tahun dengan Platon. Karena itu dia jadi murid Platon yang katakanlah paling populer. Lalu Aristoteles juga sempat menjadi gurunya Alexander Agung ya. Jadi masih masa kanak-kanaknya Alexander Agung itu dia diajar oleh Aristoteles yang kelak nanti Alexander Agung menguasai Athena ya, bahkan boleh dikatakan menguasai dunia ya. Dan pada akhirnya diduga ya dengan dibantu atau dibiayai oleh Alexander Agung, Aristoteles mendirikan Lycaon ya, sebuah katakanlah lembaga pendidikan semacam akademianya Platon ya, yang ya mengembangkan pengetahuan dan penelitian-penelitian ya. Selain murid Platon, Aristoteles juga dikenal sebagai tokoh intelektual terbesar ya dalam sejarah pemikirannya Barat. Kalau minggu lalu kita telah membahas tentang Platon yang banyak menggunakan mite atau mitos ya untuk menjelaskan pemikiran-pemikirannya. Aristoteles terlihat lebih rasional ya, lebih logik, dan bahkan dialah yang pertama kali membangun pemikiran-pemikiran logis ya. Jadi bangunan dasar logika atau cara berlogika itu dibangun dari Aristoteles. Dia menulis atau mempersiapkan sistem atau kerangka dasar filsafat dan kerangka dasar sains sebenarnya yang nantinya akan menjadi pijakan atau wahana bagi skolatisme Kristen maupun Islam di abad pertengahan ya. Jadi kita tahu bahwa bentuk-bentuk pendidikan mulai populer, universitas berdiri ya di abad pertengahan, masa abad pertengahan ini itu banyak dipengaruhi oleh cara berpikirnya atau kerangka filosofisnya Aristoteles. Bahkan boleh dikatakan setelah era Renaissance, reformasi, abad pencerahan, itu konsep berpikirnya Aristoteles tetap sangat kuat ya, tertanam dalam pemikiran filsafat Barat. Ensiklopedia Britannica itu menyebut Aristoteles sebagai filsuf terhebat yang pernah ada dan juga ilmuwan sejati pertama ya, dalam sejarah. Alasannya karena Aristoteles memberikan kontribusi sebagai perintis pada semua bidang filsafat dan ilmu pengetahuan, juga pendiri bidang logika formal ya, mengidentifikasi berbagai disiplin ilmu dan bahkan mengeksplorasi hubungan di antara berbagai cabang-cabang atau bidang-bidang keilmuan tersebut ya. Etika Aristoteles bahkan sejak abad ke-20 itu telah menginspirasi teori kebijakan misalnya, atau
pendekatan etika yang mendekatkan pada kesejahteraan manusia dan pengembangan karakter. Ya, jadi sampai sekarang etika Nikomansean dari Aristoteles itu memberikan warna pada kebijakan, teori-teori kebijakan dan pengembangan karakter. Ya. Pemikiran Aristoteles juga merupakan arus penting dalam bidang filsafat kontemporer, ya, khususnya misalnya metafisika, filsafat politik dan filsafat ilmu. Ya. Buah pemikiran Aristoteles itu merangkum banyak bidang, ya, baik filsafat, seni maupun sains. Ya, kita sebut saja bidang-bidang sains, misalnya biologi, botani, kimia, etika, sejarah, logika, ya, metafisika, retorika, filsafat sains atau filsafat ilmu, fisika, puisi, teori politik, psikologi, dan terutama zoologi. Ya. Nah, Aristoteles juga penemu logika formal, ya, perintis studi zoologi. Nah, zoologi ini baik zoologi yang observasional maupun teoretikal. Nah, karyanya di bidang filsafat itu mencakup etika, teori politik, juga metafisika, ya, dan filsafat pengetahuan yang hingga hari ini masih relevan dan didiskusikan. Nah, sepintas perbedaan pemikiran Aristoteles dan Platon gurunya, ya, terutama terkait dengan realitas. Aristoteles tidak menerima pandangan filsafat Platon gurunya, ya, bahwa realitas yang sebenarnya adalah idea. Ya, video sebelumnya kita sudah bahas bahwa Platon mengatakan bahwa realitas sejati adalah idea, ya. Sementara realitas konkret itu adalah bayangan atau pantulan dari realitas idea, ya. Platon mengatakan bahwa benda-benda tidak memiliki kenyataan pada dirinya, ya. Jadi katakanlah sebuah HP, ya, HP ini tidak punya kenyataan pada dirinya sendiri, ya, tetapi HP konkret ini dia ada karena esensinya di HP idea, ya. Ide HP lah yang melahirkan HP konkret. Artinya tanpa ide HP maka HP ini tidak ada, ya. Artinya ini tergantung kepada ide tentang HP. Kira-kira begitu kalau kita mau gambarkan secara umum, ya. Jadi ide lah yang berpartisipasi dalam pengalaman indrawi atau dalam benda-benda konkret, seperti penampakan benda-benda ini, ya. Jadi bukan sebaliknya, bukan ini yang menimbulkan ini yang duluan baru ide, melainkan ide yang duluan. Ide bisa ada tanpa ini, ya. Ide HP bisa ada tanpa HP konkret, ya. Tetapi tidak bisa sebaliknya, ya. Pengalaman amatan indrawi tidak bisa ada tanpa ide. Jadi HP tidak mungkin ada tanpa ide tentang HP, ya. Nah, ini pemikiran Platon ini kemudian ditolak, ya, oleh Aristoteles. Menurut Aristoteles, Platon keliru, ya. Karena menurut dia ide itu justru merupakan bentuk abstrak yang tertanam di dalam realitas indrawi, ya. Jadi berdasarkan pengalaman indrawi lah akal budi memproduksi ide. Jadi HP ini bagi Platon, bagi Aristoteles ada lebih dahulu HP-nya, ya. HP ada terlebih dahulu, baru berdasarkan HP konkret ini manusia memproduksi abstraksi, ya, ide untuk menamainya, ya. Jadi semua benda-benda konkret itu bagi Aristoteles ada terlebih dahulu. Kucing, ayam, manusia, planet, galaksi, macam-macam itu ada duluan, baru akal mengabstraksikannya lalu menamainya, ya. Itulah argumen Aristoteles. Jadi realitas konkret itu tidak tergantung pada sesuatu di luar dirinya, ya.
seperti yang dibilang Plato, realitas konkret itu ada pada dirinya sendiri, dijelaskan oleh dirinya sendiri, tidak tergantung kepada sesuatu yang oleh Platon disebut dengan ide yang sebenarnya datang dari luar itu. Ya, itu argumen dari Aristoteles. Manusia konkret ada lebih dahulu, baru akal budi mengabstraksikan menjadi ide manusia. Ya. Jono, Yusak, Butet, kursi, tikus, galaksi, matahari, dan lain-lainnya itu ada lebih dahulu, baru diabstraksi oleh akal budi untuk menjadi ide tentang Jono, Yusak, Butet, matahari, galaksi, dan sebagainya. Ya. Jadi berbenturan sekali, ya, sangat berbeda sekali, atau kontradiktif sekali, ya, antara Aristoteles dan gurunya. Nah, atas perbedaan dalam filsafat itu biasa, ya, dalam filsafat perbedaan antara guru dan murid itu biasa, ya. Nah, atas perbedaan itu, perbedaan dengan gurunya itu, Aristoteles mengatakan amicus Plato magis amica veritas, ya. Plato memang sahabatku, tetapi kebenaran jauh lebih akrab denganku, ya. Jadi kita membayangkan manusia-manusia yang hidup, para filsuf yang hidup 2400 tahun lalu bisa begitu matang, ya, karena rasional, ya. Kalau kita sekarang mungkin guru dengan murid, kalau berbeda itu muridnya bisa dapat masalah, gitu, ya. Tapi di masa pemikiran tradisi berpikir muncul awal-awal itu biasa saja, ya. Dan saya kira ilmu pengetahuan kalau kita pelajari sejarahnya maju justru karena pertentangan yang terus-menerus terjadi antara masa-masa berpikir antara guru dan murid, ya, sehingga itu memungkinkan untuk terjadinya perubahan, revisi, dan kemajuan dalam sains maupun dalam filsafat, ya. Tanpa pertentangan, perdebatan atau disebut disputio, ya, mempersengketakan kebenaran. Jadi kalau disengketakan maka terjadi perdebatan yang intens untuk menghasilkan kebenaran yang lebih teruji. Proses-proses demikianlah yang menghasilkan pengetahuan dan filsafat. Oleh karena itu boleh dikatakan pengetahuan selalu mengandaikan pertentangan, perdebatan, ya. Karena pertentangan dan perdebatanlah yang menghasilkan pengetahuan yang lebih teruji, ya. Oleh karena itu biasakanlah dengan berdebat, tapi bukan berdebat kusir atau berdebat yang asal menang-menangan. Esensi perdebatan adalah menemukan kebenaran sebenar-benarnya, ya. Jadi fokusnya adalah pada upaya untuk menemukan kebenaran, bukan upaya untuk memenangkan perdebatan, ya. Nah, dengan demikian maka perbedaan Platon dan Aristoteles itu, ya, boleh dikatakan terletak pada metode atau pendekatan pencarian pengetahuan, ya. Platon secara umum dia menuju kepada pendekatan rasionalistik deduktif, ya. Jadi pendekatannya dari konsep, dari ide abstrak untuk menemukan wujud konkretnya, ya. Jadi bergerak dari yang abstrak dulu, bergerak dari ide untuk menemukan wujud konkretnya. Sementara Aristoteles lebih mendukung pendekatan empirik induktif, bergerak dari benda-benda konkret, ya. Dari benda-benda konkret ini, wujud-wujud konkret ini, realitas-realitas konkret itu baru digeneralisasi untuk menemukan atau merumuskan konsep, ya, sebagai hasil abstraksi dari benda konkret. Bagaimana realitas dijelaskan, ya, oleh Aristoteles?
Kalau Platon mengatakan bahwa hakikat realitas itu adalah idea yang berpartisipasi dalam benda konkret, maka Aristoteles menolaknya dengan mengatakan bahwa hakikat realitas harus melekat pada benda itu sendiri, ya, dan tidak bisa di luar dirinya. Hakikat realitas harus melekat pada benda ini. Hakikat realitas dari HP harus melekat pada HP itu dan tidak berasal dari luar, yang oleh Platon disebut dengan ide itu, ya. Hakikat apapun juga, hakikat manusia, hakikat Joko, hakikat kucing, tikus, dan seterusnya itu melekat pada dirinya sendiri dan tidak tergantung pada sebuah unsur yang ada di luar sana. Nah, bagaimana hal ini dijelaskan? Aristoteles memperkenalkan dua unsur metafisik. Ini yang menarik. Saya harus tekankan dua unsur metafisik sebagai pembangun realitas, ya. Jadi betul pendekatannya Aristoteles adalah realitas konkret, tetapi untuk menjelaskan realitas konkret dia menggunakan unsur-unsur metafisik, ya. Nah, dua unsur metafisik pembangun realitas itu kemudian dikenal dengan teori hilemorfisme, ya, dari kata hile dan morfe, ya. Menurut teori ini realitas selalu termanifestasi, ya, atau terejawantahkan, ya, melalui dua unsur, itu unsur materi atau hile, ya, materi bahan dasar, ya, atau hile, dan bentuk atau morfe, bentuk atau forma, ya, atau morfe. Itulah sebabnya hilemorfisme, ya. Nah, keduanya merupakan prinsip metafisik karena tidak bisa ditunjuk atau dialami secara empirik, namun harus diandaikan supaya kita dapat memahami realitas benda-benda konkret atau benda-benda jasmani. Misalnya bentuk, kita tidak bisa tunjuk bentuk itu apa, ya. Itu sesuatu yang sangat abstrak, sesuatu yang metafisik, ya. Atau materi itu juga sesuatu metafisik, tidak bisa ditunjuk ini itunya, ya, kecuali kita mengambil contoh sebuah benda konkret lalu kita tunjukkan ini materinya, ya. Tetapi materi sebagai konsep itu tidak bisa dialami, ya, tidak bisa dilihat dalam wujud yang konkret. Jadi baik materi maupun bentuk itu dua konsep metafisik yang harus diandaikan untuk membantu kita mengenali benda-benda konkret atau realitas-realitas konkret. Materi adalah serba potensi, ya, potentia, ya, untuk menerima bentuk atau forma apapun juga. Ini kelihatannya agak rumit, tetapi sebenarnya sederhana, ya. Bentuk atau forma itu adalah prinsip yang memberikan aktualitas pada materi, ya. Jadi forma misalnya atau bentuk itu dia membutuhkan materi supaya bisa tampak, ya. Nah, kita tahu manusia itu kan berbentuk tertentu. Kita lihat bentuk tertentu lalu kita langsung tunjuk bahwa itu manusia, ya kan? Tetapi bayangkan kalau manusia yang kita sudah tahu persis bentuknya itu tidak ada materinya, tidak ada isinya, ya. Ya kita nggak bisa lihat materi, tinggal atau bentuk manusia tinggallah sebuah konsep abstrak yang tidak bisa dilihat karena tidak ada isinya, tidak ada materinya, tidak ada dagingnya dan tulangnya, ya. Nah, jadi sekali lagi forma membutuhkan materi, bentuk membutuhkan isi supaya bisa tampak, dan materi atau isi itu membutuhkan forma agar dapat mewujudkan kemungkinan menjadi realitas idealnya, ya. Jadi bayangkan misalnya hanya daging, manusia kan terdiri dari daging dan tulang, katakanlah begitu, ya, dan darah misalnya. Katakanlah materinya adalah daging, tulang, dan darah, gitu, ya. Bayangkan kalau ada daging, tulang, dan darah tetapi tidak ada bentuk, tidak ada forma apa-apa, ya kita tidak bisa sebut manusia, ya.
karena tidak bisa dipahami ya. Itulah sebabnya materi dan bentuk ya, forma dan materi itu harus diandaikan untuk kita memahami benda konkret apapun juga. Materi memungkinkan sebuah benda menjadi konkret ya. Anda sudah bisa bayangkan apapun itu kalau tanpa materi, tanpa isinya ya, tanpa bahan pembentuknya, nggak ada bahannya apa-apa ya. Misalnya pohon durian, kuda lumping, manusia Joko atau Dewi dan seterusnya ya. Sementara bentuk itu memungkinkan benda-benda konkret memiliki kodrat tertentu ya, yang dibedakan dari benda lain, misalnya pohon dan bukan ikan ya, atau manusia dan bukan tikus ya. Karena manusia itu kan sudah mensyaratkan bentuk tertentu untuk kita sebut sebagai manusia. Kalau bentuknya lain tidak bisa jadi manusia. Bentuknya ikan misalnya, bentuknya kuda misalnya, bentuknya pohon misalnya, tidak bisa jadi manusia. Dia punya bentuk yang khas untuk disebut sebagai manusia. Juga isinya materinya itu juga tertentu. Kalau materinya dari kayu, dari metal, dari bahan-bahan lain, dia bukan manusia, dia bisa boneka atau patung, tapi bukan manusia. Jadi walaupun bahan bentuknya, formanya manusia, tapi kalau bahannya bukan daging, tulang dan darah ya, itu barangkali bukan manusia, dia bisa yang lain ya. Nah, materi memungkinkan sebuah benda menjadi konkret, ya misalnya tadi pohon durian, kuda lumping, manusia Joko, dan seterusnya. Sementara bentuk memungkinkan benda-benda konkret memiliki kodrat tertentu yang dibedakan dari benda lainnya. Ya, pohon dan bukan ikan, manusia dan bukan kuda misalnya ya. Nah, kita ambil contoh sederhana, misalnya patung kuda dari tembaga. Ini supaya langsung konkret ya, patung kuda dari tembaga, formanya, bentuknya adalah kuda ya kan ya. Tetapi isinya adalah, materinya adalah tembaga ya. Itulah sebabnya kita kenali dia sebagai kuda karena berbentuk kuda, dan kita kenali materinya tembaga karena itu dia bukan kuda yang hidup tetapi kuda patung ya. Sebab kalau bahannya misalnya daging, tulang dan darah, itu kuda benaran ya, kuda yang hidup, kuda yang makhluk hidup. Nah, jadi dari sini kita bisa paham bahwa sekali lagi benda konkret apapun juga yang kita temukan di sekitar kita pasti punya bentuk tertentu untuk kita kenali dia sebagai benda itu, dan punya isi ya. Sekali lagi, tanpa isi maka dia tidak bisa terlihat ya. Tanpa bentuk maka tidak bisa dikenali ya. Jadi sekali lagi, hampir semua makhluk hidup, terutama hewan dan manusia juga di sini kita bisa golongkan sebagai hewan, sama-sama punya materi daging, tulang, darah ya. Setidaknya 3 itu paling dominan ya. Pada kuda juga ada daging, tulang, dan darah. Manusia juga daging, tulang, dan darah. Monyet juga punya daging, tulang, dan darah. Tikus juga, apalagi orang hutan juga, ular juga. Semuanya punya materinya adalah, materi dasarnya adalah daging, tulang, dan darah ya. Tetapi forma, bentuklah yang akan membedakan, membuat kita bisa tahu bahwa oh ini manusia, ini kuda, ini gorila, ini buaya, dan seterusnya ya. Jadi yang membedakan adalah formanya. Nah, demikian juga kalau materinya bukan daging, tulang, dan darah, maka dia bisa mungkin patung, bisa boneka ya, yang bahannya dari metal atau dari plastik misalnya, atau dari styrofoam misalnya ya. Nah, selain dari itu, Aristoteles juga menjelaskan bahwa realitas
benda-benda konkret itu mewujudkan atau terjadi karena 4 penyebab, ya. Jadi dia sebut dengan 4 sebab, ya, yang menjelaskan sebuah benda konkret, ya. Sebab yang pertama adalah sebab formalis atau causa formalis, ya. Ini yaitu bentuk, kembali ke tadi, ya, bentuk hasil susunan bahan materi, ya. Jadi sekali lagi, misalnya daging, tulang, dan darah membuat bentuk sedemikian rupa sehingga kita kenali sebagai manusia atau kenali sebagai kuda, ya. Itu namanya causa formalis, ya. Jadi bentuk hasil susunan dari materi. Materi berada dalam bentuk, ya, materi apapun juga dia berada dalam bentuk tertentu untuk dikenali dan dibedakan dari yang lainnya. Ya, sekali lagi, misalnya bentuk kursi, kuda, manusia, bulan, dan sebagainya, ya. Bentuk itu begitu khas sehingga begitu kita lihat kita tahu bahwa oh ini dan bukan yang lain, ya. Itu namanya causa formalis. Yang kedua adalah causa material, ya. Saya kira masih sama dengan penjelasan yang tadi, ya, yaitu isi dari benda konkret itu, ya, bahan dasar atau bahan pembuat, ya, atau boleh dikatakan bahan apa yang membuat sesuatu, atau dari bahan apakah sesuatu terbuat, ya. Kalau kita kita kembali ke HP tadi, ya, kita tahu bahannya, ya, ini plastik, ya, ada kaca, dan tentu masuk ke dalamnya lagi, ya, lebih rumit, ya, banyak bahan-bahan di dalamnya itu, ya. Jadi itu namanya kuasi material, ya. Setiap benda konkret apapun juga dia punya causa materialnya, ya. Jadi sisi materi penyusun realitas konkret itu, ya. Jadi misalnya sekali lagi, daging, kayu, lilin, pasir, besi, metal, dan seterusnya, itu merupakan causa material. Causa material dari sebuah patung lilin misalnya, tentu adalah lilin, ya. Atau causa material dari sebuah patung metal, patung yang terbuat dari batu, itu berarti causa materialnya adalah batu, ya. Sebuah patung yang terbuat dari lilin bisa berbentuk manusia, bisa berbentuk apa saja, ya. Tetapi causa materialnya adalah lilin, ya, karena lilin ada bahan dasarnya. Forma manusia, jadi kalau misalnya patung lilin, patung manusia yang terbuat dari lilin, itu artinya forma manusia dengan materi lilin, ya. Jadi itu bukan manusia, tetapi formanya memang manusia dan materinya lilin. Yang ketiga adalah sebab efisien, ya, atau causa efisien, yaitu unsur yang menjadi sebab sesuatu menjadi wujud konkretnya. Motor yang menyebabkan sesuatu menjadi wujud konkretnya. Jadi apa yang membuat patung lilin itu menjadi patung lilin, apa yang membuat bahan-bahan materi dan bentuk itu akhirnya menjadi patung lilin, yaitu tukang, ya. Tukang, misalnya kalau patung dari batu, tukang pahatnya. Patung lilin tentu tukang pembuat lilinnya, ya, yang membuat mengukir sedemikian rupa sehingga lilin bisa berbentuk manusia. Itu namanya causa efisien, penyebab sesuatu menjadi seperti jadinya itu, ya, seperti wujud konkretnya itu namanya causa efisien. Sebuah patung, ya, dengan forma manusia berbahan materi itu dibuat oleh tukang patung sebagai penyebab efisien, ya. Jadi sekali lagi, formanya manusia, materinya lilin, misalnya patung lilin berbentuk manusia,
Kausa efisiennya adalah tukang lilin yang membuat patung manusia. Dan yang terakhir adalah kausa finalis, ya. Sebab final, sebab akhir, ya. Yaitu wujud akhir dari sesuatu yang sesuai dengan fungsinya, ya. Jadi misalnya patung lilin berbentuk manusia telah menjadi patung lilin manusia, ya. Dan bukan patung lilin kuda misalnya, ya. Atau sebuah kursi yang telah berfungsi sebagai tempat duduk sesuai dengan tujuan pembuatannya. Jadi sekali lagi, kausa finalis adalah penyebab akhir yang menyebabkan benda itu telah menjadi sebagaimana tujuannya, ya. Sebagaimana idealnya, ya. Nah, kalau kita perhatikannya, dua teorinya tentang realitas ini menarik, ya. Pertama, forma dan materi ini tidak mungkin tidak ada. Pada semua benda apapun juga pasti punya forma dan punya materi, ya. Tidak mungkin tidak ada, ya. Nah, itulah sebabnya saya katakan masih relevan hingga hari ini. Anda coba Anda bayangkan sesuatu yang tanpa forma, ya, atau tanpa materi, ya, itu sulit, ya. Itu sulit dibayangkan. Tentu saja sekali lagi menuju kepada benda-benda konkret, ya, karena sekali lagi pendekatan Aristoteles adalah pendekatan induktif, pendekatan yang datang dari hasil observasi pengalaman, ya, pengalaman langsung. Nah, sementara empat kausa itu juga Anda bisa mengambil benda apapun juga, ya, dan Anda bisa mengidentifikasinya dengan empat kausa tadi, ya. Jadi ini katakanlah Anda bisa lakukan ini sebagai eksperimen. Benda apa saja yang Anda lihat di sekitar Anda, lalu Anda investigasi dengan empat kausanya Aristoteles, ya. Oh, ini apa kausa formanya apa, ya? Formanya, bentuknya, ya. Kausa materialnya apa? Ini bahan-bahannya, ya. Kausa finalnya apa? Ini berkaitan dengan fungsinya, ya, hasil akhirnya, ya. Lalu kausa efisiennya, siapa yang membuatnya, ya? Apa yang menyebabkan dia menjadi seperti ini, memprosesnya sehingga menjadi seperti ini, ya. Jadi cobalah Anda berlatih itu, ya, melihat apapun juga di sekitar Anda, lalu menginvestigasinya dengan empat model kausa dari Aristoteles. Nah, tidak hanya di situ, dengan dua model identifikasi realitas tadi, yang sekali lagi masih relevan hingga hari ini, masih bisa didiskusikan sampai kapanpun juga, karena abadi itu, ya. Aristoteles juga membagi tiga jenis pengetahuan yang menurut saya juga masih relevan sampai hari ini, ya. Tiga jenis pengetahuan, yaitu jenis ilmu pengetahuan yang pertama disebut dengan ilmu pengetahuan praktis, ya, yaitu ilmu yang memandu perilaku. Jadi praktis artinya yang bisa dilakukan, ya, yang katakanlah ilmu perilaku. Dan dalam identifikasinya Aristoteles itu ada dua, yaitu politik dan etika, ya. Tentu kalau sekarang kita sudah bisa banyak, ya, ilmu-ilmu praktis sudah banyak yang memandu perilaku, ya. Tapi di zamannya Aristoteles sebut politik dan etika. Tentu politik nanti dalam pengertian yang luas, ya. Itu ilmu pengetahuan praktis. Nah, sekarang Anda juga bisa mengidentifikasinya. Sekarang ilmu pengetahuan praktis itu apa, ya? Jurusan-jurusan di perguruan tinggi apa saja yang masuk dalam kategori ilmu pengetahuan praktis, ya. Apakah masuk di dalamnya vokasi atau masuk dalamnya apa, nanti kita lihat, ya. Anda bisa mengidentifikasinya jenis ilmu pengetahuan praktis yang Anda bisa amati, Anda alami, ya, sekedar untuk melatih menguji, ya, katakanlah pemikiran filosofisnya Aristoteles. Yang kedua, ilmu pengetahuan produktif, ya. Ini menyangkut pengetahuan yang bisa menghasilkan produk konkret, produk jadi atau karya, ya. Contoh misalnya arsitek, dia bisa menghasilkan rumah, jembatan, dan seterusnya, kan. Kesenian, ya.
menghasilkan puisi, lagu, bahkan retorika dan ahli strategi itu juga dianggap sebagai ilmu produktif, karena misalnya retorika kan dia menghasilkan kemenangan misalnya dalam perdebatan, ya, itu kan retorika, ya. Atau ilmu strategi, ya, teori strategi itu juga disebut ilmu produktif karena dia menghasilkan kemenangan dalam perang, kan gitu ya. Jadi ilmunya tidak begitu konkret, agak sedikit abstrak, tapi dia memberikan hasil-hasil yang konkret, ya. Saya kira yang lainnya misalnya pengetahuan tentang memasak, menyulam, menulis buku, membuat karya, membuat games, ya, membuat software, ya, membuat program, membuat apapun, ya, yang konkret dan menghasilkan produk-produk yang konkret. Ya, ini mungkin lebih ke pendidikan vokasi, ya, atau lebih ke apa lagi, ya apapun itu. Pokoknya ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan menghasilkan sesuatu yang konkret, ya, itu namanya ilmu pengetahuan produktif. Nah, yang ketiga, jenis ilmu pengetahuan yang ketiga disebut dengan ilmu pengetahuan teoretik, ya, teoretis. Ini fisika, matematika, dan metafisika. Jadi Aristoteles sudah bagi fisika, matematika, dan metafisika. Dalam metafisika ini termasuk teologi, ya. Metafisika pada zamannya Aristoteles tidak sebut dengan metafisika, waktu itu belum ada konsep metafisika, tetapi dia menyebutnya dengan filsafat pertama, ya, filsafat teoretik, ya. Jadi di sini pembagian dari 3 bidang ilmu ini menurut saya sudah sangat hebat sekali. Sekarang semua ilmu mungkin kita kategorikan bisa masuk dalam 3 ini. Silakan Anda mencobanya juga, ya, mengkategori ilmu apa saja, jurusan apa saja, lalu Anda coba kategorikan apakah dia masuk dalam ilmu pengetahuan praksis, ilmu pengetahuan produktif, atau ilmu pengetahuan teoretis, ya. Nah, sementara logika, karena ini juga temuannya, ilmu logika ini juga temuannya Aristoteles, ya, yang disebut dengan organon atau alat sebenarnya. Bagi Aristoteles, logika itu merupakan peralatan teknis, ya, yang diperlukan manusia agar dia bisa bernalar dengan baik, ya. Nah, itu sebabnya organon atau logika bagi Aristoteles bisa menjadi batu uji pengetahuan, ya. Jadi batu uji untuk menguji ketiga pengetahuan tadi, untuk memastikan keilmiahan dari pengetahuan praktis, pengetahuan produktif, maupun pengetahuan teoritis itu sahih, ya. Ya, kalau sudah sahih diuji dengan peralatan teknis yang disebut dengan organon atau logika, ya. Hebat sekali kan? Makanya bisa disebut bahwa Aristoteles membangun kerangka dasar bagi cara untuk berfilsafat dan mengolah pengetahuan atau ilmu, ya. Jadi kerangka dasar filsafat dan kerangka dasar sains itu sudah dibuat oleh Aristoteles. Nah, kita perlu buat kesimpulan, ya, supaya tidak terlalu panjang video ini. Saya selalu ingin memproduksi video yang kurang dari 1 jam. Aristoteles adalah filsuf sekaligus ilmuwan pertama, ya. Banyak referensi yang menyebut itu. Tentu pertama dalam pengertian bahwa dia membuat sistematika, ya, atau metode yang cukup ketat, ya, untuk berfilsafat dan berilmu. Tidak dalam pengertian teknis, ya, karena misalnya dalam sejarah sebenarnya Thales adalah ilmuwan pertama, ya, terutama karena ketepatannya, akurasinya memprediksi gerhana matahari, ya, pada tahun 400 sekian sebelum Masehi, ya, dan kadang-kadang itu dirayakan sebagai hari lahirnya ilmu pengetahuan, ya. Jadi itu melekat pada Thales.
Yang dimaksud di sini bahwa Aristoteles menjadi ilmuwan pertama itu adalah karena dia memberikan kerangka berpikir yang cukup ketat, ya, yang cukup luas dan relevan sampai dengan masa ini dalam hal mengolah ilmu dan filsafat, ya. Terutama misalnya sebagai penemu logika tadi, ya, atau silogisme, jadi cara membuat kesimpulan. Tentu Anda ingat mulai dari premis minor, premis mayor, lalu kesimpulan. Nah, itu dari Aristoteles, ya. Dia juga penemu banyak cabang ilmu yang tadi sudah saya sebutkan, ya. Filsafat ilmu atau filsafat pengetahuan, ya. Pendekatan induktif, ya. Dan masih banyak lagi, ya. Jadi itu alasan mengapa kita sebut Aristoteles sebagai ilmuwan pertama. Dan pemikirannya tentang realitas, yaitu teori heliomorfisme, ya, maupun 4 kausa, 4 penyebab realitas, itu menurut saya tak terbantahkan, ya. Anda tidak bisa membayangkan, ya, realitas tanpa forma atau substansi, atau realitas konkret tanpa 4 kausa tadi, ya. Bahkan Anda tidak bisa menemukan, kecuali benda-benda mati, ya, benda-benda seperti batu, ya. Ya, kalau batu sebagaimana batu adanya, tidak ada penyebab efisien, tentu saja, ya. Tetapi tetap saja kausa formanya ada, kausa materialnya ada, kausa finalisnya ada, ya. Jadi 4 kausanya Aristoteles pun berlaku sampai saat ini, ya. Nah, juga pemikirannya tentang Tuhan, ya, sebagai aktus murni, penyebab utama yang tidak dapat digerakkan, yang tidak berawal dan tidak berakhir, itu menurut saya juga merupakan sumbangan bagi dunia hingga hari ini, ya. Dan tentu masih akan menjadi diskusi yang panjang, ya. Karena Aristoteles mengajarkan bahwa Tuhan adalah aktus murni, ya. Ini mungkin perlu dijelaskan karena ini juga realitas metafisikanya Aristoteles, ya. Yang mengatakan bahwa antara aktus dan potensia. Jadi potensia tadi sudah saya jelaskan bahwa materi itu bersifat potensi. Setiap materi itu berpotensi untuk diaktualkan menjadi apa saja, ya. Katakanlah sebuah kayu, dia bisa dibuat menjadi meja, menjadi kursi, menjadi kayu api, menjadi alat perang, yaitu pakai untuk memukul orang misalnya, dan sebagainya, ya. Apapun di kertas, bahkan Anda pun sebagai manusia serba potensi untuk menjadi apa saja. Anda bisa menjadi penyanyi, menjadi petinju, penulis, pemikir, apapun itu, ya, serba potensi, ya. Jadi antara potensi dan aktus, materi adalah serba potensi untuk menjadi apa saja. Aktus adalah boleh dikatakan perwujudan ideal dari materi, ya. Jadi misalnya katakanlah sebuah ulat bulu itu dia serba potensi dan aktusnya adalah menjadi kupu-kupu, ya. Jadi ketika potensi ulat bulu telah teraktualisasi berwujud menjadi kupu-kupu, itu berarti ulat bulu telah bereksistensi dengan baik, kan gitu, ya. Nah, dalam teori aktus potensia ini Tuhan itu aktus murni, ya. Jadi Tuhan tidak punya potensi, ya. Beda dengan manusia yang punya potensi. Anda bisa jadi apa saja, ya. Anda bisa memikirkan tentang potensi terbaik Anda lalu mengaktuskannya, mengaktualkan potensi terbaik. Itulah Anda menjalani diri secara baik, ya. Jadi potensi yang teraktualisasi, hubungan antara potensia dan aktus. Nah, dalam hal ini semua benda, semua makhluk hidup, semua realitas itu
potensi, ya, serba potensi untuk menjadi apa saja, atau serba potensi untuk diaktualkan, menjadi aktual sesuai dengan idealnya, ya. Nah, tetapi Tuhan itu aktus murni, tidak punya potensi, ya. Aktus murni artinya dia sudah final, ya. Karena itu ada istilah Tuhan itu pemikiran yang memikirkan dirinya, dia tidak memikirkan apa-apa, ya. Dia juga tidak disebut mencintai, karena mencintai itu berarti potensi, ya. Karena cinta kan punya kualitas, ya. Jadi Anda jangan percaya diri Tuhan mencintai Anda. Dalam pemikirannya Aristoteles, Tuhan tidak. Tuhan asik dengan dirinya karena dia aktus murni. Dia tidak bisa terikat, tergantung, terhubung dengan benda konkret apapun juga, ya. Karena memang dalam filsafatnya Aristoteles itu Tuhan bukan pencipta, Tuhan ada dalam alam semesta dan dia menjadi penggerak utama, ya. Sebutan karena dalam filsafatnya Aristoteles itu segala sesuatu itu bergerak, ya. Bergerak untuk mengaktualkan potensinya, kira-kira begitu kalau kita bahasakan secara sederhana, ya. Segala sesuatu bergerak mengaktualkan potensinya, benda maupun manusia. Anda pun beraktivitas itu sebenarnya untuk mengaktualkan potensinya, ya. Anda kuliah, Anda bekerja, Anda kawin, macam-macam itu untuk mengaktualkan potensinya, sehingga eksistensi sebagai diri Anda itu yang Anda disebut eksis kalau Anda berhasil mengaktualkan potensi terbaik Anda, ya. Saya kira ini menarik sekali. Nah, Tuhan itu aktus murni karena dia dalam pergerakan tadi Tuhan adalah penggerak utama yang tidak bisa digerakkan. Saya kira argumen ini masih kuat sampai sekarang, ya. Tuhan itu tidak terbatas, tidak punya awal dan tidak punya akhir, dan dia penggerak utama yang tidak bisa digerakkan oleh apapun juga. Segala sesuatu bergerak menuju kepada Tuhan, ya. Dia sebut dengan unmoved mover, ya. Tuhan Allah adalah unmoved mover, penggerak utama yang tidak bisa digerakkan lagi, ya. Saya kira argumen ini masih cukup kuat, ya. Kalau perdebatan dengan teori Big Bang, ya, sebelum Big Bang ada apa dan macam-macam itu, saya kira dengan argumennya Aristoteles kita bisa dapatkan itu, ya. Nah, saya kira salah satu metafisika yang menarik, ya, dari Aristoteles untuk memahami Tuhan. Ada pula kesamaan Aristoteles dan Platon, ya, yaitu menjadikan sang baik dalam tanda kutip atau Tuhan, sang baik itu khas Platon, ya, Allah atau Tuhan itu, ya, katakanlah Aristoteles, sebagai arah pergerakan, ya, dalam bahasanya Aristoteles, ya. Jadi kalau Platon mengatakan bahwa semua benda konkret akan kembali ke hakikatnya di dunia ide, berangkul sang baik di dunia ide, maka Aristoteles membahasakannya dengan mengatakan bahwa Allah sebagai telos, ya, di mana segala sesuatu bergerak menuju Allah sebagai sumber telos itu atau sebagai telos utama. Semua gerak di alam semesta merupakan gerak menuju Allah. Nah, Aristoteles sebagai ilmuwan pertama tadi yang sangat disiplin dengan metode induktif, ya, dan mengakui, ya, maksudnya dia sangat ketat dengan metode induktif, tapi dia mengakui unsur Tuhan, ya. Dia mengakui bahwa Tuhan itu ada, ya, yang menjadi pusat dari semua pergerakan, ya. Nah, ini pemikiran yang menurut saya sangat mengejut, ya, yang menjadi dan bahkan menurut saya para ateis pun tidak akan mudah mendebat ini, ya. Pun Aristoteles menunjukkan bahwa untuk memahami realitas konkret atau realitas indrawi tetap dibutuhkan prinsip-prinsip yang bersifat metafisik, ya, yaitu forma dan materi tadi, ya. Kalau kita pelajari sains, misalnya para ilmuwan terutama saintisme itu mengingkari hal-hal yang metafisik, bahkan mereka ingin membunuh metafisika, menganggap bahwa sains itu sepenuhnya konkret, pengalaman. Padahal nggak bisa. Sesuatu yang konkret
nggak bisa dijelaskan dengan baik tanpa mengandaikan konsep-konsep yang bersifat metafisik, prinsip-prinsip yang bersifat metafisik. Ya, contoh saja di Aristoteles ya, forma dan materi itu nggak mungkin diabaikan. Ya. Pemikiran filosofis dan keilmuan dari Aristoteles itu menjadi dasar bagi banyak aliran berpikir dan metode keilmuan yang terus berkembang hingga hari ini. Ya. Bisa disimpulkan bahwa Aristoteles membangun kerangka dasar bagi kerja filsafat dan sains yang manfaatnya masih dirasakan hingga hari ini. Ya. Saya kira demikian, kita bertemu di video berikutnya. Terima kasih untuk kesabaran dan sudah menyaksikan video ini.